Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ini adalah video berbagi pengetahuan ke-20 dari seri berbagi pengetahuan statistika dengan SPSS. Materinya tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelumnya saya sudah membuat video berbagi tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan Excel. Ini adalah videonya. Oke, kita langsung saja. Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk masing-masing item dalam satu variabel, bukan gabungan dari beberapa variabel. Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang? Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Uji reliabilitas dilakukan setelah melakukan uji validitas. Data yang kita gunakan dalam uji reliabilitas adalah data yang valid atau data yang sudah lolos dari uji validitas. Kapan uji validitas dan reliabilitas dilakukan? Uji validitas dan uji reliabilitas, atau istilah lainnya adalah uji instrumen, dilakukan pada saat studi pendahuluan atau pada saat pra-penelitian dilakukan dan diujikan bukan kepada responden sampel. Berapa minimal responden yang diperlukan? Disarankan jumlah responden untuk uji coba minimal 30 responden, mendekati kurva normal. Menurut Singarimbun dan Effendi yang mengatakan bahwa jumlah minimal uji coba kuesioner adalah minimal 30 responden. Dengan jumlah minimal 30 orang, maka distribusi nilai akan lebih mendekati kurva normal. Jadi jumlah angka 30 adalah jumlah ideal menurut statistik. Jika kurang boleh saja, namun alangkah baiknya jika 30 atau lebih. Kita langsung ke contoh kasus. Kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data hasil dari angket instrumen kuesioner yang terdiri dari satu variabel dengan 10 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, scoring jawaban 1 sampai dengan 5 yang disebar ke 15 responden. Uji validitas menggunakan uji korelasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach-Alpha. Uji validitas. Uji validitas akan menggunakan program SPSS. Teknik pengujiannya menggunakan korelasi bivariate person atau product moment person. Uji validitas person product moment menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Ada 3 tahap pengujian validitas menggunakan SPSS. Tahap ke-1 adalah input data. Tahap kedua, analisis menggunakan SPSS. Tahap ketiga, menentukan status validitas. Tahap ke-1, input data. Input data hasil angket instrumen ke dalam worksheet atau lembar kerja. Di sini saya sudah membuat tabelnya dalam format Excel. Ini adalah kolom responden, ada 15 responden. Yang ini adalah nomor butir angket atau jawaban dari pertanyaan. Ada 10 pertanyaan, jadi ada 10 kolom. Dan ini adalah kolom total. Kolom total adalah jumlah atau total nilai yang diperoleh oleh tiap responden. Data ini bisa di-download, link saya sertakan di deskripsi. Selanjutnya data ini kita copy. Lalu kita masuk ke SPSS. Kemudian kita paste di data view. Maka data hasil angket sudah terinput di SPSS. Tapi nama variabelnya masih belum betul. Nanti akan kita betulkan pada saat mendefinisikan variabel. Selanjutnya masuk ke halaman variabel view untuk melakukan penyesuaian definisi data. Pada kolom name, inputkan nama item X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X10. Untuk item yang terakhir, inputkan X. Lalu pada kolom desimal, rubah menjadi 0, karena data yang diinput tidak berbentuk desimal. Kemudian di kolom label, kita inputkan soal 1 sampai dengan soal 10.
Di baris terakhir, inputkan skor total. Lalu pada kolom measure, rubah menjadi scale. Kolom yang lain biarkan defaultnya. Kembali ke data view. Sekarang nama variabel sudah berubah, maka proses penginputan data sudah bisa dianggap selesai. Selanjutnya adalah proses analisis data. Tahap kedua, analisis menggunakan SPSS. Pada menu bar, klik Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu pilih Bivariate. Selanjutnya, masukkan seluruh item variabel X ke kotak variables. Lalu centang person, to child, sama flag. Selanjutnya klik OK. Maka keluar hasil atau output berupa tabel dengan nama correlation. Output ini menjelaskan tentang hasil uji validitas item. Tapi yang kita perhatikan cukup korelasi antar skor tiap item dengan skor total. Sesuai dengan prinsip uji validitas person product moment. Bisa skor yang ini atau skor yang ini. Misalkan korelasi nomor butir 1 dengan skor total diperoleh nilai sebesar 0,586 dengan signifikansi 0,022. Untuk mudahnya, dalam menentukan apakah item valid atau tidak, kita tinggal memperhatikan tanda bintang yang ada di belakang nilai, yang ini. Jika ada tanda bintangnya, maka item tersebut valid. Tanda bintang 2 valid pada tingkat kepercayaan 99%. Tanda bintang 1 berarti valid pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan jika tidak terdapat tanda bintang, maka item tersebut tidak valid. Pada tabel ini, item atau nomor butir 6 tidak memiliki tanda bintang, maka nomor butir 6 tidak valid. Cara kedua, untuk menentukan kriteria valid atau tidak adalah dengan cara melihat nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka item soal dinyatakan valid. Tetapi jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka item soal dinyatakan tidak valid. Dari output dapat dilihat bahwa item soal yang memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 adalah soal 6. Nilai signifikansinya 0,6. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga item ini dinyatakan tidak valid. Cara ketiga, untuk menentukan kriteria valid atau tidak adalah dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Kriterianya adalah, jika nilai positif dan R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka item soal dapat dinyatakan valid. Tapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal dinyatakan tidak valid. Nilai R tabel diperoleh dari tabel R. Caranya, sesuaikan N-nya atau jumlah datanya. Pada tabel R, biasanya yang diketahui adalah DF atau Degree of Freedom atau derajat kebebasan, di mana DF sama dengan N dikurangi 2. Jadi apabila N kita 15, maka kita mencari DF-nya adalah 15 dikurangi 2, yaitu 13. Kemudian tingkat signifikansinya 0,05 dengan uji dua sisi atau dua arah. Maka didapat nilai R tabel 0,514. Dari output, didapat nilai yang kurang dari R tabel 0,514 adalah hanya soal 6. Nilainya 0,496. Sedangkan yang lain di atas 0,514. Maka soal 6 dinyatakan tidak valid. Dari 3 cara uji kriteria yang sudah dilakukan, sebenarnya untuk sekadar tahu signifikan atau tidak, cukup pakai salah satu cara saja yang dianggap paling sederhana dan mudah, karena hasilnya pasti sama. Tapi jika untuk keperluan skripsi, biasanya harus berdasarkan teori, jadi semua cara ditampilkan. Dapat disimpulkan bahwa soal 6 tidak valid, jadi harus di-drop atau dibuang atau diperbaiki. Tahap ketiga, menentukan status validitas. Pada tahap ini, kita akan membuat tabel ringkasan hasil uji validitas, yang isinya menerangkan status valid atau tidak valid dari masing-masing pertanyaan yang diuji. Berikut adalah tabel ringkasan hasil uji validitas variabel X.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari 10 butir soal kuesioner, terdapat 9 butir soal valid dan 1 butir soal yang tidak valid. Butir soal yang tidak valid adalah butir soal 6, karena nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabelnya dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Uji reliabilitas. Uji validitas sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Butir soal yang akan diuji hanya butir soal yang valid. Berdasarkan hasil uji validitas tadi, kita memiliki satu item atau satu butir soal yang tidak valid, yaitu butir soal 6. Oleh karena itu, butir soal 6 akan di-drop atau tidak kita sertakan dalam perhitungan uji reliabilitas. Berikut adalah cara melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Pada menu bar, klik Analyze, lalu pilih Scale. Kemudian pilih Reliability Analysis, maka akan keluar kotak dialog Reliability Analysis. Kemudian pilih item atau butir soal yang valid saja. Lalu dimasukkan ke kotak Items. Butir soal yang tidak valid dan skor total jangan disertakan. Kemudian model kita pilih alpha. Selanjutnya klik OK. Maka akan keluar output reliability. Untuk melihat nilai reliabilitas, perhatikan tabel Reliability Statistics. Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai Cronbach alpha 0,860 dengan N of items atau jumlah butir soal yang diuji sebanyak 9. Sehingga bisa dikatakan bahwa hasil Cronbach alpha untuk 9 butir soal kuesioner yang akan kita sebar adalah 0,860. Bila koefisien reliabilitas telah diperoleh, maka untuk menentukan reliable instrumen penelitian dapat digunakan kategori koefisien reliabilitas Quillford. Berikut adalah kategorinya. Jadi berdasarkan kategorisasi tersebut, nilai 0,860 berada pada kategori reliabilitas sangat tinggi. Artinya, kuesioner yang diuji butir soalnya, kecuali butir soal 6 yang sudah kita drop atau tidak digunakan, termasuk ke dalam kategori sangat reliable. Sebagai referensi, berikut beberapa pendapat ahli mengenai batasan nilai reliable. Demikian, saya cukupkan pembahasan mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.